Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah hafizakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan pagi ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali duduk-duduk kita dengan salah satu surat yang mulia, yaitu surah An-Naba. Di beberapa tema sudah kita sampaikan. Di antaranya adalah tema tentang pertanyaan orang-orang kafir, orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Mereka saling bertanya bukan untuk mengimani, tetapi untuk mengejek atau menghina. Kemudian tema berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan kuasanya dengan ciptaan-ciptaannya yang luar biasa. Kemudian Allah tambahkan lagi dengan menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Nikmat yang ada di semesta ini, nikmat penciptaan alam semesta, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Kemudian Allah sebutkan kenikmatan yang ada di langit dan menyambung atau tersambung dengan kenikmatan yang ada di bumi. Di antaranya adanya matahari, kemudian adanya awan yang menurunkan hujan. Kemudian dari hujan Allah tumbuhkan biji-bijian dan tanaman-tanaman untuk manusia dan untuk hewan ternaknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan semua itu, Allah menyebutkan tentang hal-hal yang mereka dustakan, hal-hal yang mereka tanyakan, amma yatasaalun, yang mereka saling bertanya, tapi bertanyanya bukan untuk mendapatkan ilmu, tapi pertanyaan untuk mengejek, untuk menghina, untuk merendahkan. Maka Allah tegaskan di sini, inna yaumal fasli kana miqata, bahwa hari tentang perhitungan amal, hari tentang pengadilan semua makhluk, itu sudah Allah tetapkan waktunya. Kapan waktunya tiba, maka pasti terjadi, tidak ada yang bisa mengundurnya, tidak ada yang bisa memperlambatnya, tidak ada yang bisa menghindarinya. Kapan itu? Yauma yunfakhu fis-sur, yaitu hari di mana nanti sangkakala ditiup. Tiupan pertama untuk menghancurkan, tiupan pertama untuk mematikan, sedangkan tiupan yang kedua untuk menghidupkan kembali apa yang sudah Allah matikan. Fatatuna afwaja, ketika mereka sudah dibangkitkan, dihidupkan kembali, maka mereka akan datang dari seluruh penjuru bumi. Di mana mereka dimakamkan, manusia ini dikuburkan, maka mereka akan dibangkitkan afwaja, dengan berkelompok-kelompok, dengan bergelombang datangnya mereka bersama dengan para pemimpin, para nabi, atau kalau yang tidak beriman kepada para nabi, ya mereka akan berkelompok sendiri. Wa futihatis sama fakanat abwaba, kemudian langit-langit akan dibuka, yang menjadi pintu turunnya para malaikat ke bumi, yang mereka ditugaskan untuk mengurus manusia, mengurus makhluk yang sudah dibangkitkan. Wasuyyiratil jibal fakanat saraba, gunung-gunung itu dipindahkan dari tempatnya, diperjalankan dari tempatnya untuk dihancurkan, seolah-olah gunung itu masih ada padahal sudah hancur, sudah rusak semuanya. Maka setelah menyebutkan tentang bahwa hari kiamat itu pasti terjadi, waktunya sudah Allah tetapkan, maka di tema berikutnya Allah menjelaskan apa yang menunggu mereka, orang-orang yang kafir ini. Apa yang menanti mereka, orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Apa yang sudah menanti mereka, orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna jahannama kanat mirsada, sesungguhnya neraka jahanam itu
senantiasa memantau, mengawasi, mengintai kepada siapa? Lil-taghina ma'aba, kepada orang-orang yang tauhid, orang-orang yang berbuat tughyan, kepada orang-orang yang melampaui batas. Ma'aba, jahanam itu sebagai tempat kembali mereka. Labithina fiha ahqaba, labithina fiha, mereka akan tinggal di dalamnya, mereka akan menetap di dalamnya, tidak keluar lagi. Ahqaba, dalam kurun waktu yang sangat panjang. La yadzuquna fiha bardan wala syaraba, mereka yang tinggal di dalam neraka jahanam, mereka yang menetap di dalam neraka jahanam, mereka tidak akan merasakan, mereka tidak akan mendapatkan bardan, kesejukan, wala syaraban, dan tidak akan mendapatkan minuman apapun, illa, kecuali yang akan diberikan untuk mereka yang menetap di neraka jahanam, hamiman wa ghassaqa, hamiman, air yang sangat panas, sangat mendidih, wa ghassaqa, dan nanah yang merupakan bekas luka. Mari kita coba ambil pelajaran dari ayat per ayatnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa neraka jahanam itu selalu mengintai, mengawasi, kemudian nanti akan mengambil siapa saja yang ditetapkan untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Jadi kalau di salah satu riwayat disebutkan bahwa Al-Hasan ketika membaca ayat ini, inna jahannama kanat mirsada, beliau mengatakan, ala inna 'alal babi ar-rasad, setiap pintu jahanam itu ada yang mengintai, ada yang mengawasi, ada yang siap untuk mengambil. Faman jaa'a bijawazin jaza, maka siapa yang melewati jahanam dan dia mendapatkan izin untuk melewatinya, maka akan dipersilahkan untuk lewat. Begitu selesai melewati jahanam, maka tempat terakhir adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yaji bijawaz, tetapi siapa yang datang ke neraka jahanam tidak mendapatkan izin, tidak punya visanya, maka ihtabasa, dia akan tertahan dan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Jadi setiap manusia nanti akan melewati jembatan as-sirat yang di bawahnya adalah neraka jahanam. Maka siapa saja nanti yang ditetapkan untuk masuk ke dalam neraka jahanam, maka dia akan disambar kemudian jatuh ke dalam neraka jahanam. Tapi barang siapa yang diselamatkan, dimudahkan untuk melewati as-sirat, dan semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan melewati as-sirat, ya, maka mereka akan mudah melewati, kemudian akan tempat berikutnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Dan gambaran as-sirat, jembatan yang ada di atas neraka jahanam itu, sebagaimana disebutkan, dia sangat kecil, lebih kecil daripada rambut, dia sangat tajam, lebih tajam dibandingkan pisau atau pedang yang terhunus. Maka bagaimana kita membayangkan orang akan bisa melewatinya? Jembatannya sangat kecil, sangat tipis, bahkan lebih tipis daripada rambut. Bukan hanya kecil tipis, tapi dia juga sangat tajam. Di bawahnya neraka jahanam yang menyala-nyala. Waliyadzubillah. Kalau kita melewati jembatan yang kecil di atas sungai saja kita merasa khawatir, takut. Itu masih bisa kaki kita menapak. Lalu bagaimana dengan as-sirat yang ada di atas neraka jahanam ini? Tetapi hal yang membahagiakan, Nabi SAW banyak menyampaikan kepada kita bahwa ada cara-cara yang membuat kita dimudahkan untuk bisa melewati as-sirat ini. Bahkan disebutkan ada di antara mereka yang melewati as-sirat sangat cepat, secepat kilat. Ada di antara mereka yang nanti melewati as-sirat ini dengan sangat ketakutan, sangat pelan-pelan karena khawatir tergelincir. Dan ada hal yang bisa kita lakukan untuk bisa selamat melewati as-sirat ini, yaitu dengan berkorban, karena korban yang kita persembahkan nanti akan membantu kita untuk bisa menyeberang melewati as-sirat ini.
Jadi neraka jahanam ini akan selalu mengintai, mengawasi dan siap untuk mengambil, yaitu litoghin, orang-orang yang togut. Apa itu togut? Togian, yaitu orang-orang yang melampaui batas, mengabaikan haknya orang lain dan berlaku sombong. Jadi orang yang disebut sebagai togut itu tindakannya melampaui batas, lalim, zalim itu, yaitu mereka yang mengabaikan haknya orang lain dan berlaku sombong, merasa lebih baik, merasa lebih tinggi dibandingkan orang lain, kemudian merendahkan orang lain. Ya, kata tagut, kalau kita lihat di sini taghin, Allah letakkan di antara dua kata. Pertama mirsodan, yang kedua adalah ma'aba. Dan kita ketahui sedikit, bayangkan neraka jahanam ini Allah Subhanahu wa taala sudah bersumpah. Wa tammat kalimatu rabbik, dan sudah sempurna ketetapan kalimat Allah, la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Lihat, Allah sampai bersumpah menyampaikan dengan dua kata penguat, kami pasti benar-benar akan memenuhi jahanam. Kami benar-benar akan mengisi neraka jahanam ini sampai penuh, minal jinnati, dari golongan jin, wan nasi ajmain, dan manusia seluruhnya. Jadi kalau neraka jahanam belum penuh, maka Allah akan tambahkan lagi. Bahkan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang neraka jahanam ini, yauma naqulu li jahannama halim talati. Allah nanti akan bertanya kepada neraka jahanam. Allah bicara kepada neraka jahanam, halim talati wahai jahanam, apakah kamu sudah penuh wahai jahanam? Apa jawabannya? Hal mim mazid. Apakah masih ada tambahan wahai Allah? Apakah masih ada tambahan ya Rabb? Aku masih muat, aku masih muat. Lihat, neraka jahanam, dia tidak akan berhenti meminta orang. Dia tidak akan berhenti meminta manusia yang berlaku melampaui batas ini sampai dirinya penuh. Ini baru satu neraka. Padahal kita tahu neraka jumlahnya banyak. Ini baru satu neraka saja, dia tidak akan berhenti sampai dirinya penuh. Bahkan dalam hadis disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yazalu yulqa fiha, manusia dan jin akan senantiasa dijebloskan, digelincirkan, dicemplungkan ke dalam neraka jahanam. Wa taqulu, dan neraka jahanam akan selalu berkata kepada Allah, hal mim mazid, apakah masih ada tambahan lagi? Aku masih muat. Apakah masih ada tambahan lagi? Jadi neraka jahanam yang minta, masukkan lagi, tambahkan lagi, tambahkan lagi, tambahkan lagi, sampai nanti Allah Subhanahu wa taala yang membuatnya penuh. Bagaimana caranya? Hatta yad'a fiha rabbul alamin qadamah, sampai Allah nanti yang menginjakkan kakinya kepada neraka jahanam, fayanzawiya ba'duha ila ba'din, maka bagian tepi dari neraka jahanam ini kemudian menyatu. Baru saat itu thumma taqulu, neraka jahanam baru mengatakan qad bi'izzatika wa karamik, sudah cukup, sudah cukup. Jadi bayangkan, neraka jahanam enggak tahu kita. Saya lupa nyari gambaran seberapa besar neraka jahanam ini. Ya, seberapa luas neraka jahanam ini, sampai dia tidak akan berhenti meminta orang-orang jahat dari golongan jin dan manusia, sampai Allah nanti yang membuat dia penuh. Sampai Allah yang membuat neraka jahanam ini sudah selesai bagian, masih ada neraka yang lain. Caranya bagaimana? Allah akan meletakkan kakinya yang mulia, menginjakkan kakinya yang mulia ke neraka jahanam, hingga neraka jahanam ini satu bagian merapat ke bagian lain atau tertutup, baru dia akan mengatakan cukup, sudah cukup. Masya Allah. Begitu juga dengan surga, wala tazalu jannatu tafdul. Surga juga sama, dia akan selalu minta tambahan, minta orang terus untuk dimasukkan ke dalam surga, hatta yunsyi'allahu laha khalqan, sampai Allah menciptakan makhluk yang terakhir, memasukkan untuknya, untuk surga, makhluk yang terakhir, fayuskinahum fadlal jannah, dan dia merupakan orang terakhir yang menempati surga. Dan kita sudah pernah dengar kisahnya,
manusia yang paling terakhir dimasukkan ke surga. Semoga itu bukan kita. Semoga itu bukan kita. Jadi setelah sekian lama disiksa di dalam neraka, kemudian dikeluarkan, dibersihkan ke ma'ul hayah, kemudian diperlihatkan kenikmatan surga dari luar. Belum masuk ke surga, diperlihatkan dulu dari luar, dia mendapati ada pohon yang luar biasa indah. Maka dia minta izin kepada Allah, ya Allah, itu kok ada pohon yang indah, boleh tidak kalau aku mendekat? Maka Allah mengatakan, dia mengatakan, aku tidak akan minta yang lain, izinkan aku untuk mendekat ke pohon yang indah itu. Benar, kamu tidak akan minta yang lain? Ya, saya tidak akan minta yang lain. Maka Allah izinkan dia mendekat ke pohon yang indah tersebut dan dia merasakan keindahan yang luar biasa. Itu di luar surga. Allah tampakkan lagi tidak jauh dari situ pohon yang jauh lebih indah dari yang pertama. Lagi-lagi sifat manusia di dunia dibawa sampai ke akhirat. Ya Allah, itu kok ada yang lebih bagus lagi, boleh tidak kalau aku mendekat? Bukankah kamu tadi sudah minta dan kamu tidak akan minta lagi? Kali ini aku minta dan aku tidak akan minta lagi. Lihat, sifat manusia yang ngeyel, minta terus apa? Dikasih satu nambah, saya kasih dua nambah lagi tuh, ke bawah sampai ke akhirat. Tidak, aku tidak akan minta lagi, izinkan aku untuk mendekat ke pohon yang itu. Didekatkan lagi, lagi-lagi Allah tampakkan kenikmatan yang jauh lebih indah, sampai nanti Allah tampakkan apa ibaratnya terasnya surga. Dan itu sudah sangat indah sampai dia nanti minta lagi, ya Allah izinkan aku untuk mendekat ke situ. Tidak masuk tidak apa-apa, izinkan aku di luarnya tidak apa-apa, di terasnya itu tidak apa-apa. Bukankah kamu sudah minta dan itu yang terakhir? Ya, aku minta lagi dan itu yang terakhir. Sampai nanti diizinkan untuk mendekat ke terasnya surga, bagian luar surga, dan dia mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Begitu dari luar surga dia mendengarkan mereka penduduk surga mendapatkan kenikmatan, lagi-lagi dia minta sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuknya masuk ke dalam surga. Padahal dia adalah orang yang terakhir dimasukkan ke surga, tapi seolah-olah dia merasakan orang pertama yang mendapatkan kenikmatan yang belum pernah diberikan oleh orang lain. Jadi bayangkan orang yang terakhir masuk ke dalam surga, dia begitu dimasukkan, dia merasakan seolah-olah dia orang yang paling beruntung di antara seluruh manusia mendapatkan kenikmatan surga itu. Maka mereka para tagut, orang yang melampaui batas ini, mereka akan berada dalam dua hal yang memberatkan. Satu, mereka selalu diintai, selalu diawasi. Begitu sudah tiba waktunya, mereka akan langsung dijebloskan ke ma'abah, tempat kembalinya mereka. Labithina fiha ahqaba, mereka menetap di dalamnya. Kapan? Ahqaba. Kata ahqaba itu jamak dari kata huqba. Huqba itu seperti kalimat yang disampaikan oleh Nabi Musa ketika Nabi Musa diperintahkan untuk belajar kepada Nabi Khidir, dan Nabi Musa mengajak seorang pemuda yang membantunya, yang kelak pemuda yang menemani Nabi Musa dalam perjalanan bertemu Nabi Khidir ini, yang bernama Yusha bin Nun, nanti akan diangkat menjadi nabi juga oleh Allah. Jadi dia diangkat menjadi nabi gara-gara nempel dengan Nabi. Bayangkan orang cuma nempel saja, menemani saja, kalau bahasa kita tukang bawain sandalnya kiai. Jadi cuma melayani Nabi Musa, membawakan bekal makanan untuk Nabi Musa selama perjalanan untuk ilmu. Begitu nanti Nabi Musa wafat, di antara nabi yang menggantikannya selain Nabi Harun adalah Yusha bin Nun ini. Jadi murid yang menemani gurunya, cuma nempel dengan gurunya, Allah muliakan beliau menjadi orang yang luar biasa, yaitu menjadi salah satu nabi. Dan di kalimatnya, di ayat yang sering kita baca di hari Jumat, surah Al-Kahfi, Nabi Musa mengatakan, lan abroha hatta ablugha majma'al bahraini au amdhiya huquba. Aku tidak akan berhenti dalam perjalanan ini sampai aku bertemu dengan dua laut atau pertemuan dua laut, tempat di mana menjadi pertemuan dua laut, au amdhiya huquba, atau aku harus menghabiskan waktu satu hukum. Hukuba ini adalah ahqaba, jamak dari hukum. Hukum itu ada yang mengatakan 80 tahun paling sedikit. Paling panjangnya hukum itu 300 tahun ada yang mengatakan. Jadi dalam tafsirannya
hukum itu 300 tahun. Masalahnya ini ukurannya ukuran hari akhirat. 1 tahunnya betul ada 12 bulan. 1 bulannya ada 30 hari. Masalahnya 1 harinya bukan 24 jam. 1 harinya adalah nanti 1000 hari. Jadi kebayang berapa panjangnya nanti kehidupan di akhirat. Jadi kalau satu hukum saja 80 tahun itu hitungan paling pendek. Kalau ahqabah berarti 80 tambah 80 tambah 80 lagi. Enggak tahu sampai nanti akhirnya. Jadi labithina fiha ahqabah, mereka akan menetap di neraka jahanam selama 80 tahun tambah 80 tahun tambah 80 tahun sampai tidak ada habisnya. Jadi mengapa Allah menyebutkan angka atau menyebutkan ukubah? Kenapa Allah tidak langsung mengatakan saja mereka di dalam neraka jahanam seolah kekal selama-lamanya? Mengapa harus ada kata waktu ukubah 80 tahun? Karena seolah-olah Allah ingin memberikan harapan kepada mereka. Oh, kamu di neraka cuma 80 tahun. Tapi masalahnya 80 tahunnya bukan sekali, itu masalahnya. Jadi di sini kita tuliskan penyebutan kata ahqabah ini seolah-olah mereka punya harapan. Oh, tidak lama kok di neraka, walaupun tetap panjang. Tapi kalau ada batasannya kan berarti masih pendek. Kalau ada batasannya, ada akhirnya kan seolah-olah ada selesainya. Tapi ternyata begitu 80 tahun itu sudah mereka jalani, ternyata Allah tambahkan lagi 80 tahun yang kedua. Begitu 80 tahun yang kedua mereka jalani, Allah tambahkan lagi. Jadi istilahnya kalau bahasa kita diprank oleh Allah. Jadi diberi harapan, tapi harapannya palsu. Dah kamu hanya beberapa tahun saja di neraka. Hanya beberapa tahun, 80-an. Begitu sudah dijalani, Allah tambahkan lagi itu 80-nya. Begitu sudah mau selesai, Allah tambahkan lagi. Jadi ini bentuk siksaan yang lain. Di neraka jahanamnya sudah berat, mendapatkan harapan tapi harapannya palsu, itu juga sangat menyakitkan. Lihat cara Allah menghukum, cara Allah menyiksa hambanya yang jahat. Bahkan hukumannya sampai dipermainkan oleh Allah. Kalau cuma dibakar, habis, hancur, itu enak. Tapi lihat, orang-orang yang di neraka bukan hanya begitu. Begitu dibakar, hancur, dia akan dihidupkan lagi, kulit yang gosong ditumbuhkan lagi kulit yang baru. Dibakar lagi, merasakan kesakitan lagi, sampai hancur, dihidupkan lagi, diganti lagi dengan kulit yang baru. Jadi siksaan itu tidak berhenti. Tidak berhenti. Jadi waliyadzubillah, semoga Allah menjaga kita semuanya. Jadi sudah siksaannya berat, seolah-olah diberikan harapan tapi harapannya palsu. Jadi kan semakin menyakitkan. Jadi ini makanya kita tuliskan di sini, bukan hanya siksaannya yang menyakitkan, tetapi penyebutan jumlah tahun tadi seolah-olah mereka ada harapan untuk keluar dari neraka jahanam. Tapi ternyata begitu tahunnya selesai, Allah tambahkan tahun yang baru. Harapannya dipupuskan, harapannya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bentuk siksaan yang pertama. Insyaallah akan kita lanjutkan di pembahasan berikutnya. Jadi di neraka jahanam ini Allah menggambarkan hal yang sangat mengerikan, hal yang sangat menakutkan, yang seharusnya ini menjadi renungan untuk kita semuanya, dan kita banyak-banyak berdoa semoga Allah menghindarkan kita semuanya dari siksaan Allah, dari murka Allah, dari neraka jahanam ini. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.